A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ketemu lagi di Islam itu indah. Apa kabar ibu-ibu? Masya Allah. Saya boleh tanya ya. Yang usia pernikahannya sudah lebih dari 5 tahun angkat tangan. Yang sudah lebih dari 10 tahun angkat tangan. Insya Allah tujuan kita menikahkan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sebagai cerminan dari rumahku adalah surgaku. Tapi ada juga nih yang menikah yang gak menutup kemungkinan lah. Ada perdebatan, berantem dan lain-lain. Sehingga akhirnya rumah tangga yang tadinya adem ayem aja terus jadi gak betah di rumah. Itu seperti apa tuh? Akan kita bahas pagi hari ini sesuai dengan tema kita. Rumahku sudah tidak seperti surga lagi. Apa ibu-ibu? Masya Allah, mengingatkan kembali untuk jamaah yang ada di rumah, kalau punya masalah, ayo curhat ke kita. Kirim email ke islamituindah@transtv.co.id. Jangan lupa dicantumin nomor yang bisa dihubungin, insya Allah nanti di segmen 3 akan dijawab sama guru-guru kita. Rumah adalah tempat tinggal untuk keluarga. Kemanapun kita pergi, kita akan kembali lagi ke rumah. Setuju? Nah, seperti apakah perspektif rumah, makna rumah dalam Al-Quran dan hadis? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita, Umi Maki. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata makna rumah di dalam Al-Qur'an itu sudah dijelaskan oleh Allah. Di dalam surat An-Nahl ayat 80 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Apa itu sakanan? Ternyata kata Allah, sesungguhnya Allah itu sudah menjadikan rumah-rumah kalian, menjadikan apa? Sakanan. Apa sih arti sakanan? Sakanan itu bunda, tempat tinggal. Tempat tinggal untuk siapa bunda? Tempat tinggal untuk suami, tempat tinggal untuk istri, tempat tinggal untuk anak-anak. Namun ingat, ternyata bukan hanya sekedar sakanan. Jadi sakanan yang seperti apa? Bunda lihat, pernah kita dengar ketika Siti Hawa diciptakan oleh Allah, saat itu Nabi Adam bertanya, "Ya Hawa, min ay amrin ma khuliqti?" Wahai Hawa, kata Nabi Adam, sebenarnya kamu itu diciptakan untuk apa? Apa kata Hawa? Kata Hawa, aku diciptakan liakunu sakanan laka. Wahai Adam, aku diciptakan untuk menenangkan hati, menyejukkan jiwa. Jadi ketika ditanya oleh Nabi Adam, li'ai amrin, Hawa menjawab untuk memberikan ketenangan. Jadi arti dari sakanan tadi adalah, apa tadi bunda? Untuk memberikan ketenangan. Rumah yang ada di sekitar kita, rumah yang kita tempati, sesungguhnya rumah itu hanya tempat untuk jasad. Sementara ada tempat khusus untuk hati suami istri itu di mana bunda? Hati suami tempatnya berada di dalam hati istri. Hati istri pun ada di dalam hati suami. Makanya lihat bunda, di dalam Al-Quran juga dikatakan apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi hati itu hati suami untuk menenangkan istri. Hati istri pun untuk menenangkan suami. Jadi apa kesimpulannya? Bunda, setiap rumah itu ternyata semua tergantung dari isi hati penghuni rumahnya.
ketika isi hatinya terkait dengan ketaatan kepada Allah, maka rumah itu menjadi rumah yang penuh berkah. Dan tidak menjadi syarat rumah yang berkah, rumah yang bahagia itu harus mewah. Tidak menjadi syarat rumah yang berkah itu harus rumah yang besar. Bunda tahu, rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bunda, seberapa luas sih Bunda? Bunda, kalau Rasulullah duduk bersama Siti Aisyah, Bunda tahu lutut Rasulullah dengan lutut Siti Aisyah itu bisa beradu Bunda. Saking apa Bunda? Saking sempitnya. Dan kalau Rasulullah mau memegang atapnya Bunda, nyampe. Kita nyampe nggak Bu ke atap kita? Enggak. Dan juga rumah Ali, saking sempitnya rumah Ali Bunda, ketika Ali tertidur itu otomatis rumahnya terkunci dengan kakinya. Saking sempitnya rumah Ali. Seperti itu, mudah-mudahan rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah khair Iya, Umi. Sami. Terima kasih. Rumah itu terkait dengan isi hati pemiliknya. Kalau kita taat kepada Allah, insya Allah rumah kita akan dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita sudah kedatangan bintang tamu, ini sahabat saya, senior saya di sinetron ini. Zaki Zima, Assalamualaikum Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Syuting-syuting masih dong ya? Alhamdulillah. Jadi Zaki ini baru dapat rezeki besar dari Allah, dikaruniai seorang anak laki-laki. Udah umur berapa Zaki? Alhamdulillah udah 20 hari. 20 hari, Masya Allah. Lagi baru-barunya usia pernikahan, tapi tetap dong di samping harmonisnya rumah tangga pasti pernah dong ada cekcok-cekcok sedikit. Pasti. Walaupun usia pernikahan baru mau 1 tahun. Baru mau 1 tahun. Baru mau 1 tahun. Pertanyaannya, Iya. kalau lagi cekcok biasanya Zaki kabur dari rumah atau tetap di rumah? Alhamdulillah sampai saat ini mempertahankan tetap ada dalam rumah. Jadi kalau ada masalah kita cekcok, selesaikan secara baik-baik ya. Sebisa mungkin jangan pakai emosi. Sampai selesai baru tenang. Karena saya berpikir gini, kalau ada masalah saya pergi keluar rumah, itu keluar rumah juga nggak akan tenang hati gitu loh. Jadi percuma aja. Boleh sih saya keluar sebentar kayak menghirup udara segar untuk refresh aja sebentar atau cuci muka, habis itu balik lagi untuk bahas lagi sampai selesai. Kita akan belajar sama-sama Zaki pada pagi hari ini ya. Iya. Nanti kalau mau nanya boleh loh. Iya, oke. Makasih Zaki. Sama-sama. Jamaah. Kalau tadi sudah dijelaskan mengenai makna rumah dalam pandangan Islam. Nah sekarang kita pengen tahu nih, apa sih fungsi rumah dalam pandangan Islam? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Maulana. Silakan Ya, Ustadz. makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah rumahku adalah surgaku, baiti di jannati. Kenapa jadi rumah jadi surga? Karena di dalam rumah itu semoga ada apa? Rezeki, tentram, nikmat, parauhu, warehanu, wajannatun naim. Ini yang kita harapkan. Apa itu? Ada kenikmatan di dalamnya, ada rezeki di dalamnya, ada yang namanya keamanan. Makanya makasih banyak tadi Umi Maki sudah menjelaskan makna rumah adalah supaya bisa sakinah. Sakinah menetap. Bisa Bu? Tenang nggak Bu di rumah? Berarti itu rumahnya Ibu. Kalau tidak tenang berarti rumah mertua Ibu. Artinya tidak ada ketenangan, tidak bebas kan? Jadi bagusnya sekalipun itu kecil yang penting rumah sendiri. Sekalipun biasa aja tapi kenapa? Karena ternyata fungsi rumah itu banyak. Ada sebagai fungsinya adalah musalla. Sebagai rumah ibadah untuk meraih ridha Allah. Maka ini harusnya rumah kita tempatkan untuk melaksanakan salat sunnah. Salat sunnah itu di mana dilakukan Bu? Di rumah. Salat sunnah duha di mana? Di rumah. Salat tahajud di rumah. Salat fardu di masjid. Enak aja di rumah. Salat fardu itu di masjid.
Sementara salat sunat bagusnya di rumah. Apalagi rumah juga bisa menjadi tempat sebagai madrasah, sekolah. Kenapa? Ayah sebagai kepala sekolahnya, ibu sebagai gurunya. Dan yang menjadi muridnya adalah anak-anaknya. Untuk membina anak, untuk membentuk anak. Ini enak sekali nih. Kalau anak belajarnya sama orang tua jadi ngajarin. Banyak loh. Karena ada praktek-praktek kehidupan yang harusnya diajarkan oleh orang tua. Juga menjadi sebagai benteng pertahanan. Apa itu? Untuk jadi rumah itu bisa jadi sebagai benteng. Untuk apa? Membentuk, membentengi diri dari segala macam bahaya. Bahaya apa? Penyakit sosial. Makanya usahakan rumahnya menjadi tempat bagaimana kita menjadikan rasa aman berada di dalamnya. Kalau ada orang tidak aman di rumah tidak betah berarti tidak berkah rumahnya itu. Jadi usahakan rumah sebagai tempat orang berlindung. Apalagi maskana sebagai pelipur lara pelepas rindu duka untuk ketenangan. Kenapa? Selalu rindu mau pulang. Karena enak gitu. Apalagi jamaah. Rumah sebagai maulud. Tempat melahirkan generasi atau keturunan. Sebaiknya mohon izin ada baiknya rumah itu disimpankan buat anakku nanti di sini. Makanya Bu bisa minta tolong. Bisa minta tolong di rumah, sebaiknya rumah itu atas nama istri. Kenapa? Kenapa Ustadz? Kenapa? Karena kalau atas rumah itu atas nama suami? istri, atas nama istri, itu akan berkah. Oh jadi kalau nama suami belum tentu berkah ya? Bisa jadi pertengkaran. Oh gitu. Kalau atas nama istri, pasti berkata, ini nanti rumah buat anakku. Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan ya Iya, Ustaz. kalau tiba-tiba dia punya anak di yang lain. Jamaah, betah gak di rumah? Berarti berkah ya Ustadz. Berkah. Kalau tadi sudah dijelaskan makna dan fungsi rumah dalam pandangan Islam. Nah sekarang gimana nih kriteria rumah yang sesuai dengan syariat Islam? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Riza. Silakan Ustadz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'um minasy'adah." 4 perkara yang membahagiakan. Siapa yang punya 4 perkara ini pasti hidupnya bahagia. Yang pertama, al-mar'atu salihah, istri yang soleha. Yang kedua, wal maskanul wasi, rumah yang luas dan lapang. Yang ketiga, wal jarus saleh, tetangga yang baik. Yang keempat, wal markabul hani, kendaraan yang bagus dan nyaman. Nah, yang kita bahas, wal maskanul wasi, rumah yang luas, rumah yang lapang. Tentunya di sini bukan lapang karena hektar atau jumlahnya, tetapi saya setuju dengan Umi Maki, luas karena hatinya. Betul? Biar kata rumah gede yang punya sombong, oga masuk ke dalam ya. Rumah sempit yang punya baik, oke lah ya. Nah, syariat Islam memberikan pedoman kepada kita bagaimana membangun, memilih rumah yang sesuai dengan konsep Islami dan cocok dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah cari rumah dan dirikan rumah yang dekat dengan masjid. Nah, coba surat Ali Imran 96 dibuka. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin. Masjid pertama yang dibangun Allah adalah Bakkah. Siapa yang pernah ke Mekah, sepulang dari Mekah, hidupnya penuh dengan berkah. Nah, rumah yang dekat dengan masjid akan membawa efek keberkahan. Suaminya jamaah di masjid, istrinya ngaji di masjid, pulang membawa energi positif hingga rezeki juga berkah.
Surat Fatir 29. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyata yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang senantiasa membaca Quran, salat dan berinfak, insyaallah rumahnya akan senantiasa berkah. Yang kedua, pilihlah rumah yang senantiasa jauh dari hal-hal yang bermaksiat. Atau jangan milih tempat yang rumahnya dekat tempat yang bermaksiat. Apa? Energi negatif akan menghampiri rumah itu. Contoh, mohon maaf, kita mendirikan rumah di dekat tempat prostitusi. Na'udzubillahi min dzalik. Energinya tak bagus. Nah yang ketiga, bangunlah rumah yang punya kamar yang banyak. Jangan sedikit. Pisah antara anak laki-laki dan perempuan. Atau larangan Nabi, jangan sampai ada 2 anak laki-laki, 1 ranjang dalam 1 selimut. Dilarang. Sebab menyebabkan homoseksual. Kejadian baru-baru ini, kakak dan adik kena penyakit AIDS. Laki-laki, dua-duanya laki-laki kena penyakit AIDS. Orang tuanya kaget, nak kok bisa punya penyakit AIDS? Ya, karena ternyata mereka melakukan hubungan sejenis. Sering tidur dalam 1 selimut. Ibu-ibu yang punya anak, 2 orang laki-laki dalam 1 ranjang, dilarang dalam 1 selimut. Itu Makanya kamarnya mesti banyak. Gitu. Oh gitu, insya Allah dengan kita taat sama Allah, semuanya akan dilindungi ya Ustaz. Insya Allah berkah. Akan diberikan keberkahan semuanya. Jazakallah khair Ustaz. Yo ingat nggak apa aja tadi yang udah dijelasin sama guru-guru kita? Kita recap lagi sama-sama ya. Tadi guru kita sudah menjelaskan mengenai makna rumah dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fungsi rumah dalam pandangan Islam. Yang ketiga, kriteria rumah yang sesuai dengan syariat jamaah. Setelah ini kita akan melanjutkan lagi tausiah kita oleh guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin mengenai apa Ustadz? Apa penyebab rumah itu tidak menjadi surga lagi? Ini kita cari penyebabnya. Mau tahu penyebabnya? Mau? Jangan kemana-mana, harus di sini terus. Jangan kemana-mana, akan menarik sekali temanya. Dan nanti juga akan ada tayangan Ustadz Febri nih yang akan ke rumah salah satu jamaah yang akan konsultasi. Jamaahnya bilang gini, dia nggak betah lagi di rumah. Ada apa ya? Apakah ada gangguan jin di dalamnya? Waduh, pengen tahu seperti apa? Jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Sebelumnya kita saksikan dulu penampilan dari Nas Indonesia. Silakan Nas. Saat rumah dibacakan, di dalamnya Al-Quran, bagai terasa diluaskan, bagai berlimpah kebaikan. Rumahku, surgaku, perjuangan aku dan kamu, keluarga di dalamnya. Rumahku, surgaku, perjuangan aku dan kamu. Ya, terima kasih Mas Sony. Ya para jamaah Islam itu Indah nih, alhamdulillah. Kali ini kita ada kesempatan untuk berkunjung di salah satu jamaah kita yang katanya dengar-dengar mau konsultasi tentang Tibun Nabawi. Nah makanya hari ini spesial nih untuk Islam itu Indah, kita mau berkunjung ke jamaah. Nanti kita tunggu ada apa dengan jamaah kita dan pengen tahu ya apa yang akan dikeluhkan oleh jamaah kita insya Allah. Karena Islam itu Indah itu penuh dengan solusi, maka tunggu jamaah Islam itu Indah. Sebentar kita tunggu atau kita cari informasi siapa yang kirim email ke Islam itu Indah. Nah supaya kita bisa konsultasi atau mereka konsultasi. Permisi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita itu dapat kabar, saya lagi cari siapa yang kirim email ke Islam itu Indah. Katanya ada mau konsultasi. Pak Ustadz Islam itu Indah ya? Iya, masya Allah. Waduh. Assalamualaikum. Ya. Saya yang ngirim surat. Nih, aku suka curhat sama Irfannya. Fan, kok aku di sini kurang kurang nyaman. Iya. Nyaut kan? Dia nyaut. Teman saya nyaut kan? Jadi saya tuh malas kemana-mana. Ya, nah makanya di sini insya Allah Islam itu Indah akan ngasih solusi kepada kita. Ya, dan terutama pada jamaah nanti yang di rumah, buat yang di studio juga. Ya ternyata Islam itu mengajarkan
ya tentang bagaimana menata rumah ya sesuai dengan hukum Seumur syariat. jadi gue Insya jauh Allah. takut sama saya. Ya, enggak Pak, tenang aja. Gak mau mundur, gak mau mundur. Enggak tadi suaranya. Nah, dah. Nah, jadi Islam itu indah memberikan solusi insya Allah. Nanti kita akan lihat ya apa yang membuat ketidaknyamanan. Ya, bisa jadi karena ada gangguan. Ya, nah salah satunya kan kita tidak tahu pada saat proses pembangunan rumah ada ritual apa segala macam. Nah, kalau misalnya memang sudah terjadi begitu, maka tunggu. Nanti kita akan coba caranya kita lakukan sehingga nanti jamaah di rumah juga bisa melakukannya dan di sini kita carikan solusi insya Allah. Jadi selain saya bisa kan siapa lagi Bisa yang mau insya solusi Allah, Pak Ustadz, bisa insya kan? Allah, insya Bukan Allah. milih-milih orang doang. Oh tidak, semuanya bisa, semuanya. Karena kan Islam untuk semuanya, bukan untuk empok aja. Maka, ya udah, sekarang naik ke Boleh, siap, terima lantai kasih. dua. Siap, siap insya Allah. Ya, siap.